Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah Aulia Al-Haq dengan NIM digit terakhir 156. Izin menjelaskan mengenai toharoh dan sholat jamak qashar. Toharoh menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Kegiatan bersuci dari najis meliputi bersuci pakaian dan tempat. Air yang bisa digunakan untuk bersuci antara lain air langit, air hujan, air sungai, air sumur, mata air, air es, dan air embun. Air dibagi menjadi 4, yaitu suci mensucikan tidak makruh mutlak, suci mensucikan namun makruh musyamas, suci tapi tidak mensucikan mustakmal. Air yang terkena najis yaitu mutanajis. Dasar hukum wudhu dan tayamum, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Niat wudhu yaitu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Rukun fardu wudhu yaitu niat ketika membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengesap ke sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Sunah-sunah wudhu yaitu membaca basmalah, berkumur, istinsar, kemudian membasuh seluruh kepala, membasuh kedua telinga, menyela-nyela jenggot, menyela-nyela jari-jari kaki dan tangan, mendahulukan bagian tubuh yang kanan lalu kiri 3 kali dan terus-menerus. Hal-hal yang membatalkan wudhu: yang pertama, apa-apa yang keluar dari 2 jalur, tidur, hilang akal, dan bersentuhnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Syarat-syarat wudhu yaitu Islam, tamyiz, sucinya air, kemudian tidak ada penghalang hissi maupun syari. Penghalang hissi yaitu adanya kotoran yang menghalangi air terkena anggota wudhu. Penghalang syari yaitu haid dan nifas. Kemudian masuknya waktu sholat untuk orang yang memiliki keadaan darurat. Kemudian niat tayamum, nawaitu tayamum listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Baik, yang pertama yaitu mengucapkan niat nawaitu tayamum listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian meniup debu dan membasuh ke muka 1 kali. Kemudian mengambil debu lagi, kemudian mengusapkan ke mulai dari yang kanan dulu, paling bawah sampai ke siku-siku, kemudian yang sebelah kiri. Kemudian selanjutnya sholat musafir jamak dan qashar. Dalil surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu musuh nyata yang bagimu.
Yang pertama yaitu jamak takdim adalah menggabungkan salat duhur dan asar saat waktu duhur atau menggabungkan salat maghrib dan isya sewaktu maghrib. Rukun sama seperti sholat, kemudian syaratnya. Bukan berpergian karena maksiat, jarak yang ditempuh sedikitnya berjarak 80,64 km menurut mazhab Syafi'i, kemudian berniat jamak takdim dalam sholat yang pertama, tertib tidak bermakmum pada orang yang bermukim. Tata cara pelaksanaan niat sholat duhur atau maghrib dengan jamak takdim, kemudian takbiratul ihram, sholat duhur atau maghrib seperti biasa, salam, kemudian berdiri lagi dan berniat sholat asar atau isya, takbiratul ihram, sholat asar atau isya seperti biasa, kemudian salam. Jamak takhir adalah menjamak sholat duhur dan asar pada saat asar atau menjamak maghrib isya pada saat isya. Rukun sama seperti sholat, syarat jamak takhir yang pertama bukan berpergian karena maksiat sedikit berjarak 80,6 km, berniat jamak takhir di dalam waktu duhur atau waktu maghrib. Tata cara pelaksanaan niat sholat asar atau isya dengan jamak takhir. Takbiratul ihram, sholat asar atau isya seperti biasa, salam, berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, duhur atau maghrib, takbiratul ihram, kemudian sholat duhur atau maghrib seperti biasa, kemudian salam. Qashar adalah sholat fardu yang dijamak dan sekaligus diqashar, artinya 2 rakaat sholat fardu yang diqashar dikerjakan dalam waktu sekaligus. Syarat qashar yaitu bukan berpergian karena maksiat, berjarak 80,64 km. Salat yang diqashar berupa salat 4 rakaat tidak bermakmum pada orang yang bermukim. Tata cara salat qashar berniat salat duhur, asar atau isya dengan cara qashar, takbiratul ihram, salat 2 rakaat, kemudian salam. Niat salat jamak takdim duhur, asar dan maghrib isya. Usolli fardad duhri 4 rakaatim majmu'an bil asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Kemudian maghrib isya usolli fardal maghribi 3 rakaatin majmu'an bil isya'i jam'an taqdimin lillahi ta'ala. Niat salat jamak takhir duhur asar. Usolli fardad duhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Niat salat jamak takhir maghrib isya. Usolli fardal maghribi 3 rakaatin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Niat salat qashar duhur. Usolli fardad duhri rak'ataini mustaqbilal qiblati qashran lillahi ta'ala. Qashar asar. Usolli fardal asri rak'ataini mustaqbilal qiblati qashran lillahi ta'ala. Qashar isya. Usolli fardal isya'i rak'ataini mustaqbilal qiblati qashran lillahi ta'ala.